Halo, perkenalkan, nama saya Angelika Rosevani Simbolon dari kelas 9D absen 1. Kalian tahu nggak sih kalau zat yang terkandung dalam suatu makanan dapat kita deteksi dengan menggunakan praktikum biologi loh, yang disebut uji makanan. Ada 4 uji makanan, yaitu uji protein, uji lemak, uji amilum, dan uji glukosa. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan 3 dari 4 uji makanan. Saya akan melakukan uji amilum, uji protein, dan uji lemak. Untuk uji amilum, kita membutuhkan lugol untuk mendeteksi apakah ada karbohidrat dalam suatu makanan. Untuk uji protein, kita membutuhkan uret untuk mendeteksi apakah ada protein dalam suatu bahan makanan. Dan terakhir, untuk uji lemak, kita akan membutuhkan kertas buram untuk mendeteksi apakah ada lemak dalam suatu bahan makanan. Di hadapan saya sudah terdapat 9 sampel. Saya menggunakan 3 sampel untuk masing-masing uji makanan. Untuk uji amilum, saya menggunakan roti, nasi, dan gula. Untuk uji protein, saya menggunakan air gula, tepung, dan putih telur. Untuk uji lemak, saya menggunakan margarin, santan, dan pisang. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita lakukan uji kandungan makanan. Sekarang saya akan melakukan uji amilum terlebih dahulu. Untuk uji amilum, saya menggunakan betadin sebagai lugol untuk mendeteksi karbohidrat. Dalam uji makanan, saya akan meneteskan beberapa tetes kepada sampel-sampel. Lalu kita akan tunggu beberapa menit. Setelah beberapa menit, kita mendapatkan hasil. Untuk roti, cairan lugol yang sudah kita teteskan berubah menjadi warna biru kehitaman. Dan pada nasi terdapat juga hasil yang sama, yaitu cairan lugol yang kita berikan tadi menjadi warna biru kehitaman. Dan pada gula, kita bisa lihat bahwa bukan warna biru kehitaman yang keluar, yaitu melainkan warna merah. Maka dapat kita simpulkan bahwa roti dan nasi mengandung karbohidrat karena cairan lugol yang kita teteskan berubah menjadi biru kehitaman. Sedangkan gula bukanlah bahan makanan yang mengandung karbohidrat karena cairan lugol yang kita teteskan tadi tidak berubah menjadi warna biru kehitaman. Sekarang saya akan melakukan uji kandungan lemak. Dalam uji kandungan lemak, kita membutuhkan kertas buram untuk mendeteksi apakah terdapat lemak dalam suatu bahan makanan. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Sekarang kita perlu mengusapkan sampel-sampel yang kita miliki ke kertas buram terlebih dahulu. Lalu kita tunggu beberapa menit untuk menemukan reaksi dari kertas buram. Setelah beberapa menit, kita dapat mengelompokkan hasil uji lemak menjadi 2, yaitu yang mengandung lemak dan tidak mengandung lemak. Yang mengandung lemak terdiri dari santan dan mentega, sedangkan yang tidak mengandung lemak yaitu pisang. Kelompok ini dapat kita tentukan melalui hasil dari kertas buram yang sudah dioleskan sampel-sampel tersebut. Pada santan, kertas buram yang diolesi berubah menjadi transparan. Ini berarti santan mengandung lemak. Dan pada kertas buram yang sudah diolesi mentega berubah menjadi transparan. Ini berarti mentega mengandung lemak. Namun, pada kertas buram yang diolesi oleh pisang tidak terjadi apa-apa dan kertas buram tidak berubah menjadi transparan. Ini berarti pisang tidak mengandung lemak. Terakhir, kita akan melakukan uji kandungan protein pada suatu bahan makanan.
Lalu, apa sih reagen yang kita gunakan untuk menguji protein dalam suatu bahan makanan? Kita akan menggunakan cuka sebagai reagen yang juga disebut dengan biuret untuk mendeteksi protein dalam suatu bahan makanan. Bagaimana caranya menggunakan cuka ini sebagai biuret untuk mendeteksi protein? Saya akan meneteskan cuka atau menuangkan cuka ke sampel-sampel yang kita miliki. Setelah itu bisa kita tunggu beberapa menit. Setelah beberapa menit, hasil dari uji kandungan protein bisa kita kelompokkan menjadi dua, yaitu mengandung protein dan tidak mengandung protein. Bagaimana sih kelompok-kelompok tersebut ditentukan? Kelompok tersebut ditentukan dengan terjadinya penggumpalan dalam sampel-sampel yang sudah dideteksi cuka. Pada telur dan tepung terjadi penggumpalan, namun pada air gula tidak terjadi penggumpalan. Koagulasi ini terjadi karena asam yang berlebih atau cuka bertemu dengan protein. Maka dari itu, pada putih telur dan tepung terjadi penggumpalan atau koagulasi, dan itu membuat putih telur dan tepung terigu mengandung protein. Nah, demikian praktikum biologi uji makanan yang sudah kita lakukan. Dapat kita simpulkan bahwa cairan gluko dapat mendeteksi amilum atau karbohidrat pada sebuah makanan. Dengan cara meneteskan cairan gluko tersebut pada bahan makanan tersebut akan berubah menjadi biru kehitaman atau tidak. Jika berubah menjadi biru kehitaman, maka makanan tersebut mengandung amilum atau karbohidrat. Nah, dapat kita ketahui juga jika cuka dapat mendeteksi protein dalam suatu bahan makanan. Bagaimana caranya? Dengan meneteskan cuka kepada bahan-bahan makanan. Jika pada bahan makanan tersebut terjadi koagulasi atau penggumpalan, maka bahan makanan tersebut mengandung protein. Dan kertas buram dapat digunakan untuk mendeteksi lemak. Bagaimana caranya? Dengan mengoleskan bahan makanan pada kertas buram. Jika kertas buram berubah menjadi transparan, maka bahan makanan tersebut mengandung lemak. Demikian kesimpulan yang dapat saya simpulkan melalui praktikum biologi uji makanan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.